Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada saudara Bapak Asmat Burhan yang telah bersedia untuk melakukan wawancara pada kesempatan siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Tohari dari Fakultas Farmasi. Baiklah, karena waktunya sudah terbatas, kita mulai acara wawancaranya. Oke, Mas, dimulai aja, Mas. Oke, pertanyaan pertama, apa yang motivasi Bapak atau saudara untuk beralih atau memilih profesi menjadi seorang wirausaha? Motivasi saya karena ke depan untuk menjadi wirausaha itu lebih lebih melihat ya income-nya ya, outcome sama income-nya itu lebih banyak daripada menjadi seorang pegawai. Karena di situ memang kalau berwirausaha itu ya atau menjadi pembisnis itu income yang didapatkan itu memang tidak selalu sama tiap bulan, tapi ketika kita bisa meningkatkan marketing kita, maka income kita juga akan semakin naik. Oke, untuk pertanyaan kedua, mengapa memilih wirausaha jenis usaha ini? Kalau jenis usaha saya ini kan di bidang kesehatan ya. Kan ada 3 kategori untuk sekarang ini di zaman 4.0 ya, di mana yang tiga-tiganya ini adalah kesehatan, bisnis kesehatan, terus bisnis ke kuliner, kemudian teknologi ya. Dan semuanya ini benar-benar sangat nanti dibutuhkan oleh masyarakat seperti itu. Kalau orang sakit tidak mungkin ke tempat yang lain selain ke klinik rumah sakit seperti ini. Cuman untuk tempat saya berfokus pada spesialis perawatan luka diabetik ya. Seperti itu. Oke, untuk yang pertanyaan ketiga, bagaimana kondisi usaha yang dijalankan saat ini? Apakah sudah berganti beberapa kali ataukah selama 9 bulan terakhir ini ada banyak kendala? Kalau tahun-tahun yang lalu masih stabil ya, dengan omset mungkin sekitar 35% sudah jalan dengan pembagian antara pengembangan, kemudian prasarana, biaya operasional, dan gaji ya, semuanya itu stabil untuk sebelum corona ya, pandemi corona ini. Setelah after coronavirus ini menjadi pandemik, semuanya berubah total ya, dari income itu mungkin sekarang menjadi 15%, dan semua karena jenis usaha saya tidak hanya di klinik ya, di usaha tentang edukasi juga ada di sana, di event organizer yang berkembang di keperawatan, kedokteran, kebidanan, dan farmasi juga di sana, sehingga ada aturan protokol dari pemerintah untuk tidak melakukan pengumpulan massa, sehingga semuanya dijadikan online dan income-nya itu sangat sedikit sekarang, seperti itu sih Pak. Kalau kita ditanya untuk 9 bulan terakhir ini apa ada penurunan? Ada penurunan. Ada lagi Pak? Baik, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana hubungan Anda keluarga? Gimana Pak? Saya nggak dengar ini Mas. Pertanyaannya putus-putus.
Pertanyaannya, bagaimana hubungan Anda, keluarga, dan lingkungan setelah mengelola usaha Anda? Yang pertama sama keluarga, ya keluarga sangat motivasi ya. Dan salah satu juga pengembangan usaha saya ini di bidang kesehatan ini didukung oleh keluarga dan modal juga dari keluarga dulu, sehingga hubungan dengan keluarga sangat harmonis ya. Dan saling support ketika kita mau buka cabang-cabang yang baru di daerah Surabaya, daerah Madura ya, Bangkalan ya, ini juga sudah diplanningkan karena memang usaha diperintis dengan kekeluargaan seperti itu. Untuk dari lingkungan sendiri, kalau untuk lingkungan daerah tempat usaha saya sangat mendukung ya. Dari tetangga-tetangga juga mendukung karena memang usaha saya adalah hal positif ya di bidang kesehatan. Jadi mereka sangat support ya, sangat mendukung sekali untuk terus berkembangnya klinik perawatan luka ini. Oke. Ada lagi, Mas? Oke, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana kondisi dalam lingkungan usaha saat ini? Kalau kondisi saat ini ya, saat pandemik ya, semuanya harus mematuhi protokol dan tidak semuanya sekarang untuk lingkungan seperti tetangga, untuk lingkungan klinik itu semuanya mematuhi protokol, masker sebelum melakukan kontak ya atau melakukan aktivitas. Untuk di daerah lingkungan klinik juga harus memakai protokol semuanya dengan dan juga ketika menangani pasien juga dengan early scoring COVID-19 ya, screening ya seperti itu. Jadi antara dulu dan sekarang itu sudah berbeda. Ya, sekarang harus mematuhi protokol dan semuanya harus wajib gitu. Udah, Mas. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan Anda mengenai usaha? Putus-putus, Mas. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana pandangan Anda mengenai dunia usaha? Dunia usaha ya. Kalau menurut pandangan saya untuk ke depan ya, untuk dunia usaha itu harus berdasarkan digital ya, atau berdasarkan 4.0 yang akan nantinya akan di-increase ya atau meningkat ke 5.0 ya, yang nanti tahun 2021 mungkin di pertengahan. Jadi semuanya harus berbasis dengan sistem teknologi ya, baik itu dari promosi kesehatan, kemudian pencegahan, kemudian dari perawatannya juga semuanya dibuat simple, berteknologi sehingga pasien atau keluarga pasien itu atau konsumen kita ya dalam artian bahasa lain itu bisa lebih mudah menjangkau kita ya, dari mungkin dari segi pelayanan pemesanan, kemudian penjualan ya, itu akan lebih memudahkan untuk si konsumen itu nantinya bisa mengetahui jenis apa sih, bidang apa tentang dunia kita ya. Kebetulan juga untuk bisnis saya itu ya, usaha saya di bidang kesehatan, jadi pasien harus tahu apa, di mana tempatnya, dan pelayanan apa yang bisa diberikan seperti itu melalui website yang bisa dilihat di Google ya. Klik aja Gria Husada Center atau Go Eye Care ya. Itu nanti akan sudah muncul website pelayanan apa saja, kemudian profesional terapinya siapa saja, kemudian obat-obatnya apa aja yang bisa diberikan, dan milih tentang dokter atau perawatnya. Kemudian di situ ada juga tentang EO ya, event organizer, yang untuk edukasinya itu program edukasi dari bisnis saya itu memberikan informasi tentang update ya, sehingga kalau kita masih memanualkan untuk marketingnya, jadi kita nggak bisa maju. Jadi harus semuanya berbasis digital ke depannya. Seperti itu. Terus untuk pertanyaan selanjutnya itu,
berapa untuk modal memulai? Putus-putus, Mas. Suaranya putus, Mas. Pertanyaan selanjutnya itu mengenai berapa modal Bapak dalam memulai usaha. Untuk modal ya, Mas ya. Untuk modal. Karena saya itu tempatnya masih kontrak ya, belum apa namanya, belum bisa memiliki sendiri. Itu semuanya kalau di total itu sekitar 70 juta dengan SK Kemenhum dan izin dari klinik itu sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya, adakah masalah yang dialami dalam modal usaha dan bagaimana solusinya? Untuk usaha ini ya, karena saya itu adalah pengusaha, banyak tantangan di sini yang harus saya kerjakan. Yang pertama adalah masalah pertama adalah mencari tempat ya. Karena kalau kita buat suatu usaha, saya kan di klinik ya. Kalau bikin di desa itu atau tempatnya tidak berpenduduk padat ya, kita harus tahu prevalensinya pertama, masalah yang pertama di situ. Prevalensi penduduknya berapa, itu bisa di-search ya atau dicari di dinas kesehatan ya, di websitenya mereka, sehingga kita ketika membuka klinik itu ada pasien yang masuk ke kita. Itu masalahnya dan solusinya yang pertama. Yang kedua yaitu adalah solusi ketika kita membuka izin ya. Izin pertama adalah untuk pembuatan SK ya, SK dari PT atau yayasan, sehingga ketika kita membuka klinik Pratama itu harus ada izin dari SK Kemenhum ya. SK Kemenhum itu diawali dari kenotarisan ya, mungkin untuk modalnya sekitar 10 juta untuk buka izin dari SK Kemenhumnya itu PT ya. Kemudian untuk solusinya adalah kita harus tetap berjuang meskipun agak susah untuk melakukan izinnya itu ya. Mungkin solusinya adalah bersabar dan terus tingkatkan koneksi atau channel di dinas kesehatan ya, ataupun yang di notaris, sehingga biar cepat clearnya. Kalau Anda melakukan sesuai target nih, umpamanya targetnya 3 bulan aku harus keluar izin SKPT, kemudian 3 bulan lagi izin dari dinas kesehatan seperti itu. Dan yang terakhir, yang ketiga itu adalah yang paling penting, marketing ya. Ketika Anda sudah punya klinik atau tempat usaha tapi tidak ada konsumen, solusinya adalah Anda harus mencari marketing yang bagus ya. Karena ujung dari kesuksesan dari sebuah usaha itu adalah marketingnya. Dan yang keempat adalah karyawan Anda. Karyawan Anda, karena saya di bidang klinik, harus punya STR masing-masing ya. Kalau tidak punya, harus dicari tenaga kesehatan yang punya sudah surat tanda registrasi baik perawat, dokter, atau farmasi. Seperti karena nanti akan berkaitan dengan LSM. Oke, seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya, usaha Anda memiliki pesaing tidak? Siapa pesaing dan bagaimana yang Anda lakukan? Untuk klinik ya, untuk klinik saya untuk sekarang masih belum ada pesaing. Untuk di daerah kota Kediri ini masih belum ada, karena memang khusus perawatan spesialis luka ini memang harus orang-orang yang berkompeten di bidangnya, dan mereka mempunyai sertifikasi internasional dan nasional, dan yang ada itu hanya internasional di tempat saya seperti itu untuk pelayanan jasanya. Tapi untuk yang kedua adalah event organizer, itu banyak pesaing ya antar EO. Itu bagaimana cara solusinya adalah memperkuat koneksi.
Ketika Anda tidak bisa menyaingi pembisnis saingan Anda yang Anda bisa Anda lakukan adalah merangkulnya. Jangan menyainginya, adalah merangkulnya sehingga Anda tahu, mempelajari bagaimana EO ini bisa bisnis ini bisa meningkat gitu. Jadilah temannya atau jadi partnernya, saling mendukung. Tidak boleh saling tidak fair play seperti itu, karena teman Anda punya pengalaman sehingga bisa dijadikan satu. Itu solusinya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya itu, apa keinginan usaha saudara Anda untuk kedepannya? Kalau kedepannya untuk usaha saya bisa membuat cabang-cabang ya, karena memang untuk klinik perawatan luka ini masih minim. Yang pertama adalah saya bisa membuka klinik perawatan luka di beberapa kota, mungkin ya di daerah Kediri, Madura, ya Bangkalan, Jombang, Surabaya. Surabaya sudah jalan, mungkin bisa memperluas untuk koneksi saya. Dan untuk EO-nya ya bisa menjaring koneksi sosial dengan teman-teman yang para EO dan menjalin hubungan internasional ya dengan teman-teman saya di luar negeri, karena memang saya juga ada koneksi di luar negeri untuk penjualan obat ya atau dressing, sehingga bisa memberikan income yang sangat luas nantinya. Oke, terus pertanyaan yang terakhir ya, buat Bapak Burhan, apakah Anda merasa sukses atau berhasil dalam usaha ini? Kalau dari segi income, saya merasa sukses ya, karena target dari pencapaian itu sudah dicapai semuanya, dana pengembangan juga sudah dicapai, untuk karyawan juga sudah diberikan kesejahteraannya, kemudian untuk pengembangan dan cabang itu sudah ada juga, sehingga untuk pencapaian selanjutnya bisa dilakukan secepatnya seperti itu. Karena di masa pandemi ini memang merasa tertantang semuanya ya, karena semua orang ya, para pembisnis itu banyak yang gulung tikar, jadi kita harus benar-benar ke depannya adalah memperluas bisnis kita di bidang digital marketing atau di digital, sehingga kita bisa mendapatkan income, channel, koneksi untuk memperluas bisnis kita seperti itu. Oke, terima kasih ya Saudara Bapak Asmad Burhan. Waktunya juga sudah terbatas dan kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lancar ya usahanya ke depannya dan semoga sukses rezekinya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Mas Tohari. Sukses selalu. Oke. Ini saya tutup ya.